rakyat itu diadopsi sebagai idiom politik nasional. Rakyat itu kan dari Arab ya, itu kan dari bahasa Arab. Intinya adalah kepercayaan rakyat itu kan. Nah, ini kan kayak gitu. Majelis. Kenapa begitu? Karena sebelumnya masa kolonial, masa pergerakan, namanya vergadering, ya kan, kongres itu lebih banyak digunakan dan itu orang sangat lebih in pakai itu. Artinya kan karena para aktivis, pergerakan tokoh pergerakan nasional banyak kan produk barat ya. Nah, itu ketika mereka berorganisasi, belajar berorganisasi, maka idiom-idiom barat, kongres, vergadering, ya kan kayak gitu, kemudian partai dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini kemudian mencoba dihilangkan. Masukan yang lain, muktamar, ya kan kayak gitu. Kemudian majelis, kemudian apalagi sidang itu kayak gitu. Jadi kata-kata itu menunjukkan sebenarnya ada negosiasi di situ dalam konteks bahasa. Nah, yang tadi kalau dalam itu memang ya itu karena kalahnya negosiasi itu saya kira. Jadi kemudian memang betul dulu ada koin-koin yang ada hurufnya kayak gitu. Kayak gitu. Ringgit sampai sekarang masih ada, tapi di Indonesia sudah tidak ada lagi mata uang kita. Tahun 50-an masih ada. Tapi seiring dengan menguatnya nasionalisme dan keindonesiaan yang baru gitu ya, yang itu memudar. Ini saya saja ya, kita bicara belak-belakan, ada memang negosiasi dalam hal ini. Jadi di satu sisi memang banyak ini, di sisi yang lain juga banyak. Teman-teman kalau lihat banyak di sini misalnya, ini saya contohkan bahwa banyak partai itu lambangnya, benderanya masih menggunakan huruf Pegol, huruf Jawi, bahkan PKI sekali sampai dengan 1920. Sesudah itu nggak ada lagi. Kayak gitu. Jadi kita ini bukan masalah apa-apa ya, kayak gitu. Ini memang ada masanya ketika huruf ini memang menjadi milik bersama untuk banyak kegiatan atau apa. Tapi kemudian semakin mengalami ideologisasi dan seterusnya sehingga perbincangannya jadi berbeda kayak gitu, nuansanya. Jadi ketika seakan-akan orang kalau masih pakai itu tuh dia merefleksikan apa gitu kan? Jadi saya misalnya sebutkan lagi ya, dulu DI itu Darul Islam itu menggunakannya sebagai mewajibkan huruf ini. Jadi dia angkat sebagai sebuah bagian dari gerakan politik. Jadi ketika DI dilarang atau berkalahan itu, ya identitas itu menjadi bagian dari itu. Seakan-akan, padahal kan enggak dulu. Aslinya tuh itu bisa kemana aja ya. Jadi ini jawabannya kemana-mana ya gitu. Penerbit Al-Halabi tadi, saya juga pernah ada informasi tentang itu. Hanya memang kok belum banyak informasi penelitian yang khusus tentang itu. Gitu. Karena kan komunitas Jawi di Kairo dan juga sebenarnya di Mekah Madinah juga banyak besar sejak 17-18 kayak gitu. Ulama-ulama kita yang kemudian menjadi terkenal dan besar di metropolis Islam itu, kita menyebutnya gitu ya, di Mekah Madinah dan di Kairo itu kebanyakan menulis karyanya itu dalam huruf Arab. Misalnya Syekh Nawawi Banten sampai sekarang kan karya-karyanya juga masih dibaca dan ini dipakai di pesan-pesan dan itu sebenarnya dalam bahasa Arab. Tapi memang ada yang beberapa dalam huruf Pegol, dalam huruf Jawi, dan tradisi Jawi. Tapi itu dimaksudkan sebagai oleh-oleh ketika kembali ke sini, kan? Memang ada. Nah, ini menarik sebenarnya kalau tadi misalnya harus ada penelitian yang betul-betul serius untuk mengungkapkan itu ya, gitu. Karena tapi ini tetap ranahnya adalah batu teks-teks keagamaan, kan kayak gitu. Dan memang itu mau nggak mau disebut, kita harus menyebut sebagai unsur terbesar dari komunitas yang menghidupkan tradisi tulis-menulis Jawi ini. Dan Jawi itu tadi kan saya sebutkan tadi, dunia Melayu kan terbentang dari Patani sampai dengan Tidore, kayak gitu. Kepala Fakfak itu masih Tidore ini. Jadi sangat luas sekali dan sangat terbuka kemungkinan banyaknya manuskrip ataupun tulisan-tulisan atau karya-karya yang dalam Jawi. Saya sangat senang mendengar kalau ada proyek itu digitalisasi, karena digitalisasi itu
merupakan perkembangan terkini dan tak terhindarkan, dan memang sepantasnya semua manuskrip kalau memang tujuannya adalah untuk preservasi dan juga untuk edukasi harus didigitalkan. Ya, mungkin naskah aslinya nanti bisa dimuseumkan, ya, tapi nanti yang versi digital bisa kapan saja. Itu permasalahan dengan kita. Kenapa? Karena banyak sekali manuskrip itu dipersepsikan ataupun diperlakukan sebagai pusaka. Ya, namanya pusaka, yo, bernilai tinggi tapi jangan disentuh, kan kayak gitu. Dan itulah sebenarnya apa ya, awal dari kemunduran kita ke naskah Indonesia sekarang. Orang-orang Barat bawa naskah kita ke sana, Pak, dikaji betul, kita menganggapnya mantra, menganggapnya apa kayak gitu, dipetiin kayak gitu sampai dimandiin petinya atau apa kayak gitu, jangan disentuh. Artinya apa? Kemudian kita tidak pernah tahu apa isinya, bagaimana itu akan direproduksi pengetahuannya, kan kayak gitu. Jadi banyak sekali British Library sampai sekarang setiap tahun menawarkan grant besar untuk yang namanya Endangered Archives, termasuk manuskrip. Ya. Berapa sudah menerima itu dari Indonesia banyak, dan sebagian besar penerima grant tersebut adalah kalangan pesantren yang mencoba mendigitalkan itu. Dan karena semuanya sudah terancam rusak, kayak gitu. Jadi salah satu cara penyelamatannya adalah untuk digitalisasi. Sekali sudah digitalkan, itu abadi asalkan tidak dihapus metadatanya. Jadi kapanpun, jadi kalau misalnya teman-teman yang tertarik, silahkan buka di British Library hasil dari proyek tersebut dari seluruh dunia, dari tradisi agama apapun. Jadi dia tidak menggunakan, tapi yang dari Indonesia kebanyakan dari tradisi pesantren. Jadi itu sudah bisa dibaca. Yang dibutuhkan hanya laptop yang bagus, wifi yang kuat, sudah kayak gitu, sama kopi. Nah, ya, kayak gitu. Nggak baca ya kayak gitu, terus ditulis ulang kayak gitu. Nah itu kan artinya digitalisasi itu sangat penting untuk tujuan edukasi, dan itu adalah cara preservasi modern, dalam pengertian bahwa preservasi sesungguhnya itu bukan difosilkan, tetapi direproduksi, pengetahuannya diteruskan ke generasi berikutnya. Jadi itu yang sebenarnya. Nah, sebagai generasi muda, tadi pertanyaannya apa? Yang pertama ya kuasai jawinya, ya, yang kedua baca sebanyak mungkin, yang ketiga kalau memungkinkan promosikan kembali lewat media digital dengan cara Anda misalnya kayak gitu, ya. Ambil kutipan-kutipan terbaik dari naskah-naskah itu.